Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel yang membahas seputar bahasa Inggris. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, and share agar kita bisa belajar bersama. Okay, in this occasion, I would like to tell you about procedure text. Social function. The social function of procedure text is to inform how to make or to do something. Prosedur teks digunakan untuk memberitahu orang lain cara membuat atau melakukan sesuatu. Nah, itulah fungsi dari prosedur teks. Generic structure. Struktur teks prosedur. Berikut ini adalah bagian-bagian yang ada dalam sebuah prosedur teks. Yang pertama, ada title or goal. Apa sih title or goal itu? Bagian ini adalah judul dari sebuah teks prosedur. Bagian ini juga menyebutkan apa yang ingin dibuat atau dikerjakan. Selanjutnya, ada list of materials. Nah, bagian ini berisi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Pada bagian ini juga disebutkan berapa banyak bahan yang dibutuhkan dan rincian lain yang diperlukan. Selanjutnya ada list of equipments. Bagian ini berisi alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Pada bagian ini juga biasanya disebutkan ukuran, bentuk, warna, dan jumlah yang dibutuhkan secara rinci. Dan yang terakhir ada step, method, or procedure. Nah, bagian inilah yang menjelaskan langkah-langkah secara urut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, bisa dipahami kan oleh teman-teman semuanya, ketika kita ingin membuat teks procedure, maka biasanya ada title, list of materials, list of equipments, dan juga ada steps, method of procedure. Oke. Kemudian selanjutnya ada language features atau ciri-ciri bahasa dari teks procedure. Oke, biasanya teks prosedur menggunakan use simple present tense, menggunakan simple present. Kemudian use temporal conjunction, selanjutnya use material clauses. Oke. Nah, kita lihat simple present tense. Simple present tense sudah pernah dibahas di video saya sebelumnya. Di sini kita lihat rumus dasarnya untuk kalimat yang menggunakan kata kerja. Subjek diikuti oleh verb one ditambah s or es plus objek. S or es itu ditambahkan ketika di subjek he, she, dan it. Or atau nama orang. Masih ingat ya tentang simple present tense? Silahkan yang sudah lupa dilihat kembali ya di video kami sebelumnya. Next, ciri bahasa dari prosedur teks yang kedua, temporal conjunction. Temporal conjunction itu sendiri adalah kata hubung yang biasanya memberitahu tentang waktu. Contohnya then, lalu after that, setelah itu, first yang pertama, second kedua, third ketiga, the last terakhir, finally akhirnya, dan lain-lain. Inilah ciri bahasa prosedur teks yang kedua, yaitu temporal conjunction. Kemudian material clauses, ya. Material clauses biasanya dia dalam bentuk order or request, yaitu dalam bentuk perintah ataupun permintaan. For example, contohnya pour the water, ya, tuangkan airnya. Kemudian slice the mushroom, iris jamurnya. Nah, ini dalam bentuk perintah. Nah, bagaimana membuat kalimat perintah? Diawali dengan kata kerja pertama atau kata kerja bentuk dasar, lalu diikuti oleh objek. Nah, inilah ketika kita membuat kalimat perintah atau
material clauses-nya dalam bentuk order and request. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, dalam procedure text kita sering sekali menjumpai kata-kata kerja yang berhubungan dengan cooking verbs. Dan di sini saya melampirkan kosakata-kosakata mungkin penting sekali untuk kita kuasai atau kita hafalkan. Jadi harapannya kawan-kawan semua menghafalkan kosakata berikut agar dalam membuat text procedure kita lebih mudah karena kita sudah menguasai cooking verbs. Ya. Kita lihat di sini ada bake, memanggang, ada boil, merebus, ada chop, menyincang, cut, memotong, grill, memanggang, fry, menggoreng, melt, melelehkan, mix, mencampur, fill, mengupas, pour, menuang, roast, membakar, saute, menumis, slice, mengiris, stir, mengaduk, weigh, menimbang. Nah, inilah kosakata cooking verbs yang mungkin kita perlukan ketika kita membuat text procedure text. Oke, kita masuk ke selanjutnya ke contoh. Contoh yang saya lampirkan di sini adalah how to make hot milk. Bagaimana cara membuat susu panas. Nah, untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah ingredients atau bahasa lainnya materials. Bahan-bahannya adalah milk, susu, kemudian sugar, yaitu gula. Kemudian equipments. Equipments itu peralatannya adalah yang kita butuhkan stove, yaitu kompor, gelas, spoon, sendok, stew pan, yaitu panci atau panci rebus. Nah, setelah kita menyediakan ingredients, bahan-bahannya, kemudian equipment, peralatannya, maka kita masuk ke steps, yaitu langkah-langkah cara membuatnya. Yang pertama, boiled milk. Berarti kita rebus dulu susunya, boiled milk. Kemudian white until the milk boiling. Jadi kita tunggu susunya sampai terebus. Put the boiling milk into a glass. Setelah dia masak, terebus, maka kita letakkan susu yang terebus tadi di sebuah gelas. Add a spoonful sugar. Jadi kita tambahkan sesendok gula. Stir until the milk mixed with the sugar. Jadi kita aduk sampai susunya bercampur atau menyatu dengan gula. The milk ready to drink. Dan susunya sudah siap untuk diminum. Nah, inilah salah satu contoh dari procedure text, yaitu bagaimana cara membuat susu panas. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk mengasah pemahaman kita tentang procedure text, berdasarkan dari contoh yang sudah saya lampirkan tadi atau sudah saya jelaskan, maka kita ingin mengeluarkan informasi-informasi yang ada dalam text procedure berikut ini. Nah, complete this table. Agar kita lebih paham, maka kita kerjakan atau kita lengkapi apa yang diminta di dalam tabel berikut. Nah, social function. Nah, sebutkan social function dari procedure text berikut. Ya. Kemudian goalnya di sini sudah kami atau saya contohkan making baked beans omelets. Nah, kalau berdasarkan contoh ini, goal atau title-nya itu apa? Selanjutnya material. Bahan-bahannya apa saja? Kemudian steps, yaitu langkah-langkahnya apa saja. Kemudian dari unsur language features-nya, dari segi ciri-ciri kebahasaannya, ciri-ciri bahasanya biasanya kita menggunakan simple present tense, kemudian temporal conjunction, material clause. Nah, ketika teman-teman menjumpai dalam contoh berikut, yaitu tentang simple present, kemudian temporal conjunction, material clause,
Silahkan teman-teman isi di tabel berikut. Nah, itulah teman-teman, mudah-mudahan latihan berikut dapat lebih mengasah pemahaman kita tentang procedure text. Okay, I think that's all for this meeting. Thank you for your attention. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.